Maximus berkata di dalam film Gladiator, "What we do in life echoes in eternity," yang artinya apa saja yang kita kerjakan akan terus bergema dalam keabadian. Maka saya berharap dengan ikutnya saya di Digisar Internship ini, saya bisa membawa dampak yang everlasting dan bermanfaat untuk PT Telkom Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Abdul Gofur Al-Fatah dari Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk sekarang saya berada di jurusan Informatika Fakultas Teknik. Saya adalah seorang individu yang selalu ikut serta dalam proyek-proyek digital dan juga mengikuti perkembangan digital. Tentunya saya sangat antusias mengikuti Digisar Internship dari PT Telkom Indonesia. Mengapa? Seperti yang kita tahu, PT Telkom Indonesia adalah leading company di bidang telekomunikasi, backbone bagi dunia telekomunikasi di Indonesia, dan juga mempunyai tim yang ahli di bidang cyber security. Saya berharap dengan mengikuti kegiatan Digisar Internship ini, saya dapat mempelajari banyak hal, terutama di bidang cyber security seperti riset yang bisa saya lakukan di cyber security, penanganan insiden di cyber security, dan juga bagaimana bisnis telekomunikasi menghadapi serangan. Saya akan berkomitmen dalam kegiatan Digisar Internship ini untuk memberi sumbangan ide-ide bagi perusahaan, ikut serta dalam proyek-proyek strategis, dan juga memberi dampak yang signifikan bagi Telkom Indonesia. Saat ini fokus utama saya adalah mengerjakan penelitian bersama dosen pembimbing saya yang akan diterbitkan di Scopus dan juga menjadi tugas akhir saya, yang berjudul Peningkatan Keamanan Siganografi Menggunakan Protokol RSA dan Performa dengan Huffman. Dari penelitian ini, saya berharap dapat meningkatkan keamanan dari siganografi yang tidak mempunyai protokol RSA sebelumnya dan juga meningkatkan performa dengan. Dari 3 tahun saya berkuliah, saya menemukan beberapa proyek yang menurut saya menarik. Akan tetapi, saya akan membawa satu proyek yang benar-benar challenging, yaitu DVAPI. DVAPI adalah lab dari Payato, di mana lab ini di dalamnya ada vulnerability dari sebuah API dari website. Di situ saya meneliti DVAPI itu, lalu menggunakan Top 10 OWASP API. Saya menemukan adanya celah yaitu BOLA, BOLA, Broken Object Level Authorization, di mana seharusnya si user ini tidak menjadi administrator, tetapi dengan berbagai upaya intercept dari Burp Suite, kita bisa menjadi administrator. Waktu itu saya menggunakan teknik dari NIST, yaitu Reconnaissance, lalu Enumeration, Testing, dan lain sebagainya. Untuk pertama dari Reconnaissance, saya mencari API yang tersedia, saya melakukan login di situ, berhasil. Lalu saya mencoba lagi di login itu, saya intercept datanya, lalu saya modifikasi di Brooksuite. Ternyata di Brooksuite itu saya bisa modifikasi menjadi administrator. Akan tetapi hanya memunculkan pesan sukses, meskipun itu hanya dummy dan tidak terjadi menjadi administrator. Lalu saya ubah itu, saya ambil JWT-nya dan saya crack menggunakan JWT Cracker, tetapi tidak berhasil. Lalu saya mencari JWT list, JWT password list, lalu saya crack menggunakan Hashcat dan berhasil login menjadi administrator. Dari situ saya menyimpulkan ada beberapa limitasi atau kelemahan yang saya punya dan beberapa keunggulan yang saya punya. Adapun keunggulannya, sebenarnya saya mereplikasi dari sebuah video YouTube tutorial dan berhasil. Dengan cepat saya replika, akan tetapi untuk kelemahannya saya tidak bisa mencari vulnerability sendiri, kecuali ada walkthrough atau pernah mengerjakan sebelumnya. Dan juga untuk JWT Cracker saya belum terlalu bisa mengerjakan dengan JWT Cracker itu sendiri. Tetapi dengan limitasi yang ada, tentunya saya akhirnya memperbaiki diri saya dengan mempelajari beberapa artikel, mengikuti tutorial, mengikuti komunitas, dan berlatih lagi di lomba-lomba CTF, sehingga kekurangan saya bisa diperbaiki, bahkan menjadi kelebihan saya. Dan juga saya ternyata mempunyai kelebihan menggunakan Hashcat dan berhasil mengcrack dari password JWT itu sendiri. Adapun dari beberapa project ini, saya menimbulkan ada beberapa tool yang sangat berguna untuk project-project saya. Yang pertama sudah barang tentu adalah Kali Linux, sebuah OS
di mana saya beri nilai 8/10 untuk kemampuan saya. Saya berhasil menggunakan Kali Linux secara efektif dan juga menggunakan beberapa tool di dalamnya. Yang mana beberapa tool itu diantaranya adalah Brute Suite, di mana untuk mengintercept data, saya memberi nilai dari keahlian saya 7/10. Lalu juga di dalamnya ada Hashcat, di mana untuk mengcrack sebuah password, saya berhasil juga untuk mengcrack dan saya memberi nilai untuk keahlian saya yaitu 7/10. Lalu juga saya pernah mengikuti project-project OSINT, di mana di dalamnya ada Maltego, saya memberi nilai 6/10. Lalu juga saya pernah mengerjakan proyek jaringan menggunakan Cisco pakai Tracer, saya memberi nilai 6/10. Dan juga di mana saya pernah mengerjakan Ansible untuk otomasi, saya beri nilai 8/10. Itu saja dari perkenalan saya, apa yang saya kerjakan, proyek-proyek yang saya lakukan. Semoga dengan video ini menggugah rasa keingintahuan Bapak Ibu HR untuk berkenalan dengan saya lebih lanjut di interview selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.